Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang fitnah Maqtal Utsman atau fitnah terbunuhnya Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Pada kesempatan yang lalu kita menyebutkan hal-hal atau alasan-alasan para pemberontak kenapa mereka ingin menggulingkan kekuasaan Utsman, ingin menggantinya, bahkan ingin membunuhnya. Kita akan membaca atau membahas kajian ini dengan membaca kitab khusus yang membahas tentang fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan. Di sini ada kitab yang bernama Fitnah Maqtal Utsman bin Affan. Ini adalah kitab tesis S2 dari seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Ghobban. Ini adalah tesis magister di Kuliah Dakwah dan Usuluddin di Jami'ah Islamiyah di Madinah. Dan muallif ini sempat mengajar saya di kuliah tersebut, yang mana beliau ini terhitung masih muda. Namun buku ini termasuk buku yang sangat bagus dalam bahasannya tentang fitnah terbunuhnya Utsman. Karena tesis ini diambil dari seluruh maroji, yang mana maroji'nya itu sangat banyak, terutama kitab-kitab sejarah kuno, dan terutama lagi adalah kitab-kitab sejarah yang berlandaskan sanad. Kita telah membaca 3 hal atau alasan para pemberontak tersebut yang sesuai dengan riwayat yang sahih. Kita telah membahasnya kenapa mereka ingin menggulingkan Utsman, bahkan ingin membunuhnya, karena dianggap Utsman itu banyak melakukan kesalahan. Di antaranya adalah beliau tidak ikut serta di perang Badar. Kita sudah mengkajinya. Kemudian yang kedua adalah larinya beliau dari perang Uhud. Kemudian yang ketiga adalah tidak ikut sertanya beliau itu di Bai'at Ridwan. Sebenarnya 5 hal yang dijadikan alasan ini bukanlah kekurangan Utsman bin Affan, akan tetapi sebaliknya. Semuanya itu adalah kelebihan. Namun mereka itu tidak paham, hakikatnya tidak paham, namun secara zahirnya seakan-akan itu buruk. Tentu kesalahpahaman ini
memang sengaja diciptakan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh yang tidak suka dengan kemajuan Islam, terutama di saat khilafah Utsman bin Affan. Karena di saat khilafah inilah Islam itu sangat berkembang luas. Bahkan benar-benar bisa mematikan kekuasaan Persia dan bangsa Romawi. Sehingga ada seseorang dari Yahudi, itu nanti akan kita bahas siapakah para penggerak dari fitnah ini. Ulama sejarah menyebutkan bahwasanya tokoh yang paling berperan atas terbunuhnya Utsman bin Affan ini adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Tentu tidak hanya Abdullah bin Saba, akan tapi memang banyak tokoh-tokoh yang tidak suka dengan kepemimpinan Utsman karena hati yang jelek, karena hati yang penuh dengan iri dan cinta mereka terhadap dunia. Kemudian alasan yang keempat yang dijadikan alasan oleh mereka itu di sini ditulis hamyuhu al-hima. Maksudnya adalah Utsman bin Affan itu melakukan tindakan pembangunan masalah kandang zakat, terutama kandang onta. Utsman bin Affan membangun tempat yang sangat besar untuk menampung onta-onta yang terambil dari zakat. Dianggap bahwasanya Utsman itu memperkaya diri. Dan pembangunan ini dianggap merupakan terobosan baru, perbuatan dia yang menunjukkan beliau ini semakin cinta dunia atau memperkaya diri. Sehingga di saat orang-orang Mesir datang ke Madinah dalam rangka ingin memberontak dan menggulingkan kekuasaan Utsman itu ingin mengutarakan hal-hal yang bagi mereka itu adalah alasan-alasan yang layak untuk supaya Utsman berhenti dari atau turun dari kekuasaannya. Sehingga ada sebagian orang yang terprovokasi dari Mesir itu datang menjumpai Utsman, ingin menghadap dan mengutarakan alasannya, dan di antara alasannya itu adalah meminta Utsman untuk mendatangkan Al-Quran. Maka dibawalah Al-Quran oleh Utsman di hadapannya, kemudian disuruh buka surat yang ke-7. Maksudnya surat yang ke-7 dari Al-Quran itu adalah surat Yunus. Kemudian Utsman disuruh membaca, kemudian sampai di ayat Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Di saat sampai di ayat ini, Utsman disuruh berhenti. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, apakah Allah telah mengizinkan kepada kalian atau kalian itu melakukan kedustaan terhadap Allah? Nah, di sini di ayat ini Utsman disuruh berhenti. Kemudian mereka berkata kepada Utsman, berhenti, coba lihat. Dari ayat ini, engkau melakukan pembuatan kandang, apakah sudah mendapatkan izin dari Allah atau ini hanya ulahmu saja, kau buat-buat sendiri? Maka Utsman menjelaskan bahwasanya apa yang saya lakukan itu bukanlah sesuatu yang baru.
Bahkan sebelum saya, Umar ibnul Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan hal yang sama. Sejak khilafah Abu Bakar As-Siddiq, beliau juga sudah membuat tempat untuk sedekah onta. Maka ini adalah alasan yang terbantahkan. Sehingga orang-orang dari Mesir itu sadar bahwasanya itu bukanlah sesuatu yang baru, bahkan itu sebelumnya juga dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang kelima, alasan yang kelima yang sahih sesuai dengan riwayat yang sahih adalah perbuatan Utsman dalam mengumpulkan Al-Quran. Kita tahu di dalam riwayat ini itu sama, orang Mesir tadi yang datang ke Madinah, tentu kedatangan mereka nanti yang akan kita baca pada bahasan selanjutnya, bagaimana gambaran kedatangan para pemberontak ini. Para pemberontak ini itu paling banyak datang dari Basra, dari Kufah, kalau sekarang itu daerah Irak dan Iran, dan dari Mesir. Kalau dari Syam itu bisa dikatakan tidak ada. Karena di Syam itu Abdullah bin Saba tidak bisa memprovokasi masyarakat Syam. Kenapa? Karena di Syam itu ada gubernur yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah adalah gubernur yang sangat hebat, sangat tangguh, selalu antisipasi dengan kekuasaannya. Sehingga beliau ini adalah pemimpin yang benar-benar bisa mengendalikan rakyatnya, terutama dari hal-hal keburukan. Sehingga para pemberontak ini kebanyakan dari Kufah, dari Basrah, dan dari Mesir. Kenapa seperti itu? Memang kalau kita telusuri semakin dalam, orang-orang Kufah dan Basra itu memang wataknya ngeyelan. Sampai-sampai Umar ibnul Khattab, pemimpin yang memiliki watak yang sangat tegas dan keras, itu hampir putus asa dalam memimpin mereka. Sampai-sampai hampir mendoakan keburukan terhadap penduduk Kufah dan Basra. Kenapa? Di saat diberi pemimpin yang tegas, mereka protes. Oh, wahai Umar, ini gubernurnya ini sangat keras, tidak layak bagi kami. Kemudian diturunkan dan diganti dengan yang lemah lembut, juga protes. Wahai Umar, oh ini pemimpin kami ini terlalu lembut, tidak tegas dan seterusnya. Memang penduduk orang-orang Kufah dan Basra ini banyak masalahnya. Dan juga Mesir itu juga mudah diprovokasi oleh Abdullah bin Saba seperti nanti yang akan kita bahas. Sehingga di antara alasan yang disampaikan oleh para pemberontak dari Mesir ini termasuk adalah Al-Quran. Masalah Al-Quran itu dijadikan satu. Sehingga yang difahami oleh mereka, Utsman ini melakukan tindakan membakar mushafnya Abdullah ibnu Mas'ud, membakar mushafnya Abu Musa al-Ash'ari, membakar mushafnya si fulan dan si fulan. Seakan-akan ini adalah tindakan yang buruk. Padahal apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah sesuatu yang sangat bagus, sesuatu yang sudah disepakati oleh seluruh pembesar sahabat, terutama sahabat yang ada di Madinah, karena ini pun juga hasil dari
usulan sebagian sahabat yang mana melihat bahwasanya di masyarakat itu sudah mulai muncul fanatisme dalam masalah bacaan Al-Quran. Dan Ali pun juga di saat orang-orang Mesir ini datang, Ali juga membela Utsman bin Affan. Sehingga di antara pembelaan Ali terhadap Utsman bin Affan kepada para pemberontak yang datang ke Madinah, Ali mengatakan, ya ayuhan nas, la taghlu fi Utsman. Wahai manusia, janganlah kalian itu berlebih-lebihan terhadap Utsman. Wala taqulu lahu illa khairan. Kalian tidak boleh mengucapkan sesuatu tentang Utsman kecuali hal yang baik. Au qulu lahu khairan fil masahif. Atau katakanlah sesuatu yang baik dalam masalah mushaf. Fa wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahif illa ammala'in minna. Demi Allah, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Utsman terhadap mushaf yang ada, maksudnya dipersatukan, kemudian setelah dipersatukan mereka mushaf itu dibakar semua, itu dilakukan atas persetujuan kami, kata Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bahwasanya mushaf itu tidak dikumpulkan di zaman Utsman bin Affan saja. Akan tetapi di masa Abu Bakar As-Siddiq itu sudah dimulai. Dan orang yang pertama kali mengusulkan itu adalah Umar ibn al-Khattab. Setelah apa? Setelah terjadi Perang Yamamah. Perang Yamamah terjadi di saat kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat itu banyak orang-orang yang murtad, banyak orang-orang yang mengaku nabi seperti Musailamah Al-Kadzab, sehingga terjadi peperangan. Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad dan para nabi-nabi palsu. Nah, di saat peperangan itulah banyak para pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran yang terbunuh. Sehingga Umar ibn al-Khattab merasa cemas. Kebanyakan yang terbunuh itu adalah sahabat-sahabat penghafal Al-Quran. Wahai Abu Bakar, kalau kita tidak segera mencatat dan menggabungkan Al-Quran, nanti ketelatan kita. Karena banyak Quran-Quran yang berjalan itu sudah pada meninggal. Abu Bakar pada awalnya itu tidak setuju. Merasa berat, bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Umar terus merayunya. Wahai Abu Bakar, demi Allah, seandainya engkau melakukan ini pasti baik. Terus dirayu seperti itu, akhirnya takluklah Abu Bakar dan mengiyakan usulan Umar. Sehingga apa? Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk melakukan hal itu. Zaid bin Thabit juga seperti itu. Merasa berat. Merasa ini amalan yang kayaknya baru. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Namun Abu Bakar terus merayunya. Sampai-sampai tadi Zaid bin Thabit itu merasa berat. Sampai-sampai berkata, demi Allah, seandainya saya diperintahkan untuk memindahkan gunung ke tempat yang lain, itu lebih ringan bagi saya daripada mengumpulkan Al-Quran. Namun karena rayuan Abu Bakar, akhirnya beliau bersedia. Akhirnya dikumpulkan semua, kemudian ditulis ke sebuah atau ke satu mushaf, kemudian setelah itu diberikan kepada Umar dan Abu Bakar. Kemudian oleh mereka-mereka ini disimpan di Hafsah. Kemudian di masanya Utsman bin Affan, perpecahan terjadi di mana-mana. Di Syam, di Basra, di Kufa, kemudian di Mesir. Semuanya berpegang teguh dengan bacaan
tokoh-tokoh tertentu. Sampai-sampai akan terjadi perpecahan. Contoh seperti apa? Contoh seperti ayat wa atimul hajja wal umrata lil bait. Kemudian bacaan yang lain wa atimul hajja wal umrata lillah. Sehingga perbedaan ini dilihat oleh Hudzaifah ibnul Yaman, ini berbahaya ini. Kalau bacaan yang berbeda ini dibiarkan, maka nanti akan terjadi pertengkaran. Sehingga jauh-jauh dari Basrah, Hudzaifah ibnul Yaman itu langsung mengambil kudanya, langsung berangkat ke Madinah. Karena melihat perpecahan sudah semakin parah. Akhirnya Utsman bin Affan memerintahkan semua mushaf-mushaf yang ada di seluruh dunia supaya diambil, kemudian mengambil mushaf yang ada di Hafsah, istri Rasulullah SAW, dipinjam sebentar, kemudian menyuruh Zaid bin Thabit untuk menggandakan mushaf tersebut. Setelah penggandaan ini selesai, kemudian dikirim ke semua daerah-daerah di Kufa, Syam, Basra, Mesir, ke Afrika semuanya, dan ditinggalkan satu untuk dirinya. Nah, apa yang dilakukan oleh Utsman ini oleh orang-orang yang bodoh itu dianggap adalah perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena ia berani membakar mushaf-mushaf yang ada. Mushaf-mushaf seperti Abu Musa al-Asy'ari, mushaf Abdullah ibnu Mas'ud, semuanya diambil, semuanya dibakar. Nah, ini provokasi Abdullah bin Saba. Ya, apa caranya supaya kaum muslimin itu membenci Utsman bin Affan. Dan ini juga disampaikan oleh orang-orang Mesir di saat tiba di Madinah, bahkan di musim haji. Di musim haji mereka datang. Dan bertanya, siapakah di antara kalian itu yang termasuk sahabat Rasulullah SAW? Maka Abdullah ibn Umar mengatakan, saya. Ada apa? Akhirnya orang Mesir ini bertanya, saya ingin bertanya. Apa? Silakan. Benarkah Utsman bin Affan itu tidak ikut serta di perang Badar? Maka Abdullah ibn Umar menjawab, iya. Apakah benar bahwasanya Utsman bin Affan itu lari dari perang Uhud? Iya. Apakah benar bahwasanya Utsman bin Affan itu tidak ikut baiat Ridwan? Abdullah bin Umar menjawab, iya. Apakah benar bahwasanya Utsman bin Affan itu melakukan pembakaran, pembuatan pagar yang besar untuk onta-onta sedekah? Iya. Apakah benar Utsman bin Affan itu membakar mushaf-mushaf? Iya. Langsung orang Mesir ini bertakbir, Allahu Akbar. Seakan-akan persepsinya, sangkaannya itu benar. Oh, berarti memang Utsman itu layak untuk diturunkan. Di saat mau berpaling dengan wajah yang gembira oleh Abdullah ibn Umar ditarik, sini duduk dulu. Akan saya jelaskan kenapa Utsman bin Affan itu tidak ikut di perang Badar. Karena memang itu adalah perintah Rasulullah SAW supaya tidak hadir karena istrinya, yang mana istrinya ini adalah anak kandung Rasulullah dalam keadaan sangat sakit. Diperintahkan untuk merawatnya. Namun pahala dan ghanimah itu diberi oleh Rasulullah SAW. Ketidakhadirannya beliau di perang Badar sama nilai pahala dan pampasan perang itu sama dengan orang yang hadir. Kemudian di perang Uhud, iya, beliau lari. Namun bukan beliau saja. Semua sahabat yang mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh di perang Uhud, semuanya lari. Dan larinya mereka itu bukan karena
ketakutan. Akan tapi larinya mereka itu ingin membentengi Madinah. Dan larinya mereka pun sudah dijelaskan oleh Allah secara langsung bahwasanya Allah mengampuni mereka. Kemudian ketidakhadirannya di Bai'at Ridwan, karena Bai'at Ridwan sendiri itu ada, muncul gara-gara Utsman bin Affan. Kenapa? Utsman bin Affan diutus oleh Rasulullah untuk ke Makkah, negosiasi dengan orang-orang Makkah, melobi supaya Rasulullah diberikan izin untuk umroh. Namun dikabarkan bahwasanya Utsman bin Affan terbunuh. Nah, berita terbunuhnya Utsman inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Bai'atur Ridwan. Bahkan keutamaan Utsman di Bai'at Ridwan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantikan bai'atnya untuk Utsman. Ini tangan saya adalah untuk Utsman. Saya bai'atkan untuk Utsman bin Affan. Adapun pembuatan kandang onta itu bukan hanyalah perbuatan Utsman saja, namun khalifah-khalifah sebelumnya juga melakukan, dan pengumpulan Al-Quran tersebut itu juga atas persetujuan para pembesar sahabat ridwanullahi alaihim. Maka para pemberontak yang dari Mesir itu mundur. Baik, ini adalah 5 hal alasan-alasan yang dibawa oleh para pemberontak untuk menggulingkan Utsman, dan alasan-alasan ini secara riwayat itu memang sahih. Di sana banyak alasan-alasan lain yang dijadikan landasan bahwasanya Utsman itu layak untuk digulingkan, namun sanadnya itu tidak sah, alias riwayatnya itu lemah. Apa diantaranya? Diantaranya adalah Utsman bin Affan melakukan sholat 4 rakaat di Mina itu secara sempurna. Faktanya memang Utsman bin Affan memang melakukan sholat itu tidak dengan qashar, akan tapi secara itmam, menyempurnakan. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar itu 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Ini muncul karena ijtihadnya Utsman bin Affan. Kenapa Utsman bin Affan itu tidak mengqashar sholat di Mina? Itu banyak sebab. Banyak sebab seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di antaranya itu bahwasanya niatnya Utsman itu adalah untuk mengajarkan orang-orang A'rabi, orang-orang Badui, bahwasanya sholat zuhur asar itu 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Kenapa? Karena banyak orang-orang Badui di sekitar situ atau yang sholatnya zuhur, asar, dan isya itu hanya 2 rakaat. Sehingga Utsman ini melakukan sholat 4 rakaat supaya orang-orang Badui ini sadar bahwasanya hukum asal sholat zuhur, asar, isya itu 4 rakaat. Ini diantara salah satu sebabnya. Namun ini yang dijadikan landasan untuk menggulingkan Utsman, itu juga tidak dibenarkan karena secara riwayat itu lemah. Kemudian yang ketiga itu adalah Utsman bin Affan itu termasuk pemimpin yang agak kejam. Di antaranya memukul Ammar bin Yasir, memukul Abdullah ibnu Mas'ud. Padahal kalau kita pelajari sesungguhnya juga tidak seperti itu. Pernah memang dijelaskan bahwasanya Ammar bin Yasir, kemudian ada lagi satunya itu dari itu kalau tidak salah Abu Dzar Al-Ghifari.
itu mendatangi Utsman bin Affan untuk mengusulkan atau ingin mengeluarkan unek-unek terhadap Utsman bin Affan. Namun Utsman bin Affan itu tidak sempat menjumpai mereka berdua karena sibuk dengan mengurus urusan kaum muslimin, sehingga diberikan atau dijanjikan waktu yang lain. Abu Dzar Al-Ghifari pulang karena Utsman tidak bisa menjumpai saat itu. Namun Ammar bin Yasir itu bersikukuh tetap ingin menjumpai Utsman dan menunggunya. Akhirnya sama pembantu Utsman bin Affan atau staf-stafnya itu disuruh supaya Ammar ini pergi, pulang. Utsman bin Affan masih belum sempat. Beliau sempatnya hari ini tanggal sekian. Namun Ammar bin Yasir tetap menunggunya. Akhirnya apa? Salah satu stafnya itu memukul Ammar bin Yasir. Nah, pemukulan inilah seakan-akan itu disuruh oleh Utsman bin Affan. Ada cerita atau riwayat yang seperti ini, namun riwayat ini dan ini dijadikan alasan sebagai pembangkangan para pemberontak itu secara riwayat itu tidak sahih. Kemudian alasan-alasan lain yang mana alasan-alasan ini masyhur di beberapa kitab namun tidak ada sanadnya. Yang pertama itu adalah adamu iqamatil haddi ala Ubaidillah bin Umar. Utsman bin Affan itu masyhur tidak melakukan kisos, hukuman kisos terhadap Ubaidillah bin Umar. Kita pernah cerita ya masalah hal ini, bahwasanya Ubaidillah bin Umar, putra dari Umar ibnul Khattab yang bernama Ubaidillah, itu melakukan balas dendam atas terbunuhnya bapaknya. Yang mana Ubaidillah ini membunuh 3 orang. Al-Hurmuzan, kemudian ada 2 orang teman dari Hurmuzan ini. Iya. Yang dibunuh itu anaknya Abu Lu'lu' al-Majusi, kemudian Hurmuzan, kemudian ada satu lagi Jufainah, seorang Nasrani. Ini dibunuh oleh Ubaidillah bin Umar. Karena Ubaidillah bin Umar itu mendengar cerita dari Abdurrahman bin Abi Bakar, bahwasanya saya pernah lewat di sebuah jalan, di situ ada Abu Lu'lu' al-Majusi berbicara dengan Al-Hurmuzan. Hurmuzan ini adalah seorang tawanan yang diminta oleh salah satu sahabat supaya diizinkan tinggal di Madinah karena Al-Hurmuzan ini pandai dalam membuat senjata. Kemudian Jufainah, seorang Nasrani, juga seorang budak yang diminta atau diizinkan tinggal di Madinah. Nah, menurut Ubaidillah bin Umar, 3 orang ini bersekongkol membunuh bapaknya. Buktinya apa? Buktinya adalah di saat Abdurrahman bin Abi Bakar bercerita bahwasanya saya melihat 3 orang, Abu Lu'lu' al-Majusi itu memegang sebuah belati, pisau kecil yang kedua sampingnya itu tajam. Di saat saya lewat, mereka itu gugup, akhirnya jatuh senjata tersebut. Coba dilihat, apakah Umar ibnul Khattab itu terbunuh dengan senjata itu? Kalau memang iya, berarti mereka bertiga yang melakukan. Nah, dilihat oleh putra Umar ini, ternyata senjata yang ditikam terhadap Umar itu sama seperti yang disifatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakar.
Sehingga apa? Langsung setelah itu datang ke rumah Abu Lu'lu'ah al-Majusi, putrinya langsung dihabisi karena Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu bunuh diri. Setelah membunuh Umar itu menikamkan senjata tersebut pada dirinya. Kemudian setelah membunuh anaknya langsung mencari Al-Hurmuzan juga dihabisi, kemudian Jufainah juga dihabisi. Nah, dianggap Utsman bin Affan itu tidak melakukan qisas terhadap Ubaidillah ibnu Umar. Kenapa? Karena Al-Hurmuzan ini banyak orang menganggap dia sudah seorang muslim. Sehingga pembunuhnya harus dibunuh juga. Namun banyak orang yang meragukan keislamannya. Kita tahu bahwasanya akhir dari qisas ini Utsman bin Affan malah mempersilahkan terhadap ahli waris Al-Hurmuzan ini. Hurmuzan ini memiliki anak laki-laki. Bahkan oleh Utsman menurut riwayat yang lebih kuat dipersilahkan. Ya sudah, silahkan kalau mau dikisos. Namun para sahabat yang lain itu merasa berat. Masa sih kemarin bapaknya dibunuh, hari ini anaknya mau dibunuh. Akhirnya seluruh penduduk Madinah datang kepada anaknya Hurmuzan, merayunya, tidakkah engkau memaafkan dia? Dia adalah anak khalifah yang sangat baik, dan seterusnya. Akhirnya dimaafkan. Nah, tidak terlaksananya hukum qisas ini termasuk kesalahan Utsman yang layak untuk diturunkan dari jabatannya. Ini adalah alasan yang masyhur, namun secara riwayat tidak ada. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan istilahnya ali-ali cincinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin yang mana di cincin tersebut ada tulisan Muhammadur Rasulullah, dan biasanya ini dibuat stempel. Setelah Rasulullah wafat dipakai oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar dipakai oleh Umar. Setelah Umar, cincin ini dipegang oleh Utsman bin Affan dan dipegang selama 6 tahun mungkin. Kemudian beliau itu mungkin melepas memakai di samping sumur. Akhirnya cincin itu jatuh, kemudian dicari ke dalam, tidak ditemukan. Nah, ini menghilangkan cincin Rasulullah ini termasuk aib yang dituduhkan kepada Utsman, namun secara riwayat tidak ada. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, namun secara riwayat dan isnad tidak ada, dikatakan bahwasanya Utsman itu mengembalikan Hakam dan putranya Marwan ke Madinah. Maksudnya melakukan nepotisme. Hakam ini tentu adalah seorang tokoh yang dulunya sangat memerangi kaum muslimin. Begitu pula anaknya Marwan. Namun mereka berdua ini dimaafkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Fathu Makkah. Namun kalau ditelusuri sebenarnya itu bukan aib yang dilakukan oleh Utsman, itu ya sebenarnya adalah sesuatu yang lumrah. Karena Hakam dan putranya ini memang tinggal di Makkah, kemudian diminta untuk tinggal di Madinah. Kemudian baik, fadhil. Baik, kita lanjutkan tinggal sedikit, yaitu kesalahan Utsman yang dituduhkan kepadanya dan dianggap layak untuk diturunkan dari jabatannya adalah Utsman bin Affan itu mengusir Abu Dzar Al-Ghifari. Ini masyhur di kitab-kitab, sebagian kitab tarikh itu masyhur seperti itu. Padahal
kalau kita pelajari tidak seperti itu. Abu Dzar Al-Ghifari adalah sahabat Rasulullah SAW termasuk minal awwalin. Beliau ini memang sudah diberi atau disuruh oleh Rasulullah, wahai Abu Dzar, kalau Madinah ini nanti bangunannya sudah pesat, bahkan sudah sampai ke Gunung Salak sini, hendaklah engkau keluar dari Madinah. Maka Abu Dzar Al-Ghifari di saat gambaran Rasulullah ini memang benar, Madinah menjadi pesat, para penduduk semakin banyak, bangunan sudah mencapai ke Gunung Salak. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari pergi ke Syam dan tinggal di sana. Ini karena perintah Rasulullah, bukan karena diusir oleh Utsman bin Affan. Kemudian di saat tinggal di Syam, Abu Dzar Al-Ghifari ini itu banyak melakukan perselisihan dengan gubernur di sana, Muawiyah bin Abi Sufyan. Perselisihan yang sangat tajam terutama masalah zakat. Abu Dzar Al-Ghifari adalah satu-satunya sahabat Nabi yang memahami bahwasanya siapapun dari kaum muslimin yang memiliki harta lebih dari yang dimakan hari ini, itu adalah kanzun. Itu adalah simpanan yang pemiliknya itu akan diancam di api neraka. Abu Dzar memiliki pahaman seperti itu. Namun sahabat yang lain tidak memahami seperti itu. Yang dimaksud dengan kanzun itu adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang apabila lebih dari khumus, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau seseorang atau seorang muslim memiliki lebih dari itu dan mengeluarkan zakatnya, itu tidak disebut dengan kanzun. Dan juga sebelum nyampe nisab, seorang muslim memiliki harta dan lebih untuk dimakan hari ini, namun belum nyampe nisab, ini juga belum disebut dengan kanzun. Nah, perbedaan ini itu sangat kental antara Abu Dzar dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah adalah seorang gubernur yang perhatian dengan kemakmuran rakyatnya, itu merasa risih dengan fatwa-fatwa Abu Dzar, sehingga menulis surat kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman bin Affan, ini Abu Dzar ini sebenarnya banyak menimbulkan masalah di masyarakat dengan begini. Akhirnya oleh Utsman bin Affan itu dipanggil, wahai Abu Dzar, datanglah kamu ke Madinah. Akhirnya datang karena memenuhi panggilan Utsman bin Affan. Setibanya di Madinah, Abu Dzar itu, wahai Abu Dzar, pindahlah engkau dari Syam ke Madinah, tinggallah di sini. Sam'an wa ta'ah, wahai Amirul Mukminin. Siap. Apapun perintah Anda saya siap. Tinggal di Madinah, oh ya. Jangankan hanya tinggal di Madinah, seandainya saya diperintahkan untuk menggigit sebuah tali sampai saya mati, akan saya lakukan. Saking taatnya Abu Dzar terhadap pemimpinnya. Namun wahai Utsman, wahai Amirul Mukminin, bukannya saya menolak dengan permintaan Anda. Jangankan tinggal di Madinah, seperti tadi akan saya lakukan. Namun karena saya pernah diminta oleh Rasulullah SAW, kalau Madinah sudah ramai, kemudian bangunan sudah sampai sekian, saya diperintahkan untuk keluar dari Madinah. Terus gimana? Enaknya kamu, izinkan saya tinggal di Robadah saja. Oh, kalau begitu ya silahkan. Jadi keluarnya Abu Dzar Al-Ghifari bukan karena diusir oleh Utsman bin Affan. Bahkan Utsman bin Affan sangat mencintai Abu Dzar, sangat menghormati. Namun Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah tipe sahabat yang paling zuhud.
paling tidak suka dengan dunia, sampai-sampai memiliki prinsip seperti tadi. Sampai-sampai memiliki prinsip tadi. Dan Abu Dzar Al-Ghifari memang dengan qabilahnya, itu memang qabilah yang tidak layak dalam kepemimpinan di politik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membaca hal itu, sehingga di antara wasiat Rasulullah terhadap Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jangan sekali-kali engkau menjadi pemimpin atas 2 orang. Maksudnya apa? Tidak boleh tomak untuk memimpin apapun. Kenapa? Karena Rasulullah tahu Abu Dzar ini orangnya yang lemah secara fisik. Secara idarah kepemimpinan juga mungkin lemah. Bahkan masalah kepemimpinan juga pernah diwasiatkan, wahai Abu Dzar, jangan engkau tamak terhadap kepemimpinan. Sesungguhnya al-imarah nadamah. Karena kepemimpinan nanti di akhirat itu adalah penyesalan. Sehingga Abu Dzar apalagi memiliki watak zuhud yang seperti itu, sehingga Rasulullah menyarankan supaya lebih baik hidup itu menjauh dari keramaian. Kenapa? Karena memiliki tabiat yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Sangat zuhud, tidak suka dengan hal-hal yang berlebihan dalam masalah harta. Sehingga beliau minta izin kepada Utsman untuk tinggal di Robadah, dan Utsman bin Affan mengiyakan. Dan ini digoreng oleh Abdullah bin Saba, disebarkan di seluruh masyarakat yang bodoh terhadap kondisi sahabat Nabi, terutama Utsman. Dianggap bahwasanya Utsman itu kejam, bengis, tegoan, sampai-sampai Abu Dzar yang seperti itu diusir dari Madinah dan seterusnya. Ini adalah kesalahan Utsman yang masyhur di beberapa kitab, namun secara riwayat itu tidak ada. Yang ada riwayat yang sahih ya seperti tadi yang kita dengar tadi. Kita cukup sekian, dan insya Allah pada bahasan berikutnya adalah tentang siapakah tokoh-tokoh penggerak atas fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan, dan bagaimana kedatangan para pemberontak yang jumlahnya itu sekitar 2.000 atau 3.000-an. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.